mereka menyebut bahwa pembatalan ini bukan karena COVID, tapi Indonesia tidak mendapat kuota haji karena lobi pemerintah lemah, atau Indonesia ditolak untuk memberangkatkan jemaah haji oleh Arab Saudi karena Indonesia masih punya utang atau punya tagihan yang belum dibayar terkait penyelenggaraan haji-haji sebelumnya. Maksudnya apa sih? Tentu masyarakat perlu bijak untuk tidak termakan agitasi murahan seperti yang dilontarkan Rizal Ramli tersebut. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam The Editors. Kali ini kita akan membahas mengenai keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan jemaah haji dan menghentikan seluruh persiapan ibadah haji tahun ini. Kita tahu sebelumnya pemerintah Arab Saudi menyatakan akan membuka penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dengan jumlah 45.000 jemaah internasional dan 15.000 untuk jemaah lokal. Namun kenyataannya hingga saat ini setiap negara belum mendapatkan kepastian kuotanya, termasuk Indonesia. Jika dihitung dari penyelenggaraan haji sebelumnya, Indonesia biasanya mendapat jatah 8-10% dari total kuota. Jika merujuk pada kuota jemaah haji tahun ini yang dibuka oleh pemerintah Arab Saudi, artinya Indonesia hanya akan mendapat 5-8 ribu kuota jemaah haji. Angka ini jelas jauh jika dibandingkan dengan jumlah jemaah yang siap berangkat dan telah melunasi ONH pada tahun 2020 kemarin, yakni mencapai 200.000 jemaah haji. Bahkan dana yang terkumpul tahun kemarin itu sudah mencapai 7 triliun rupiah. Untuk itulah tahun ini Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memastikan bahwa pemerintah tidak akan memberangkatkan jemaah haji Indonesia. Alasannya tentu saja terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih mendera dunia. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah jelas lebih utama dan harus dikedepankan. Pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Menak menegaskan bahwa jemaah haji baik itu reguler dan haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun ini dan juga tahun kemarin akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 2022. Saya kutip pernyataan Menak Yakut. Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak akan memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia. Itu kata Menteri Agama Yakut seperti dikutip oleh mediaindonesia.com. Tentu semua umat muslim dan juga calon jemaah haji Indonesia mesti memahami kebijakan pemerintah yang tentunya ini tidak mengenakan. Pandemi COVID yang masih melanda hampir di seluruh negara dunia, termasuk Indonesia dan juga Arab Saudi, pasti mengancam keselamatan jiwa para jemaah. Apalagi kita tahu bahwa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini, bahkan dalam sepekan terakhir, mengalami tren peningkatan imbas libur Lebaran. Bahkan kasus harian di Indonesia, jika melihat dari tanggal 26 sampai 31 Mei misalnya, itu rata-rata di atas 5.000. Sementara kasus harian di 11 negara pengirim jemaah haji terbesar
per 1 Juni juga relatif masih tinggi. Saya coba kutip beberapa data mengenai kasus positif COVID di sejumlah negara pengirim terbesar jemaah haji. Di Saudi itu ada 1.251 per hari. Indonesia kisaran 5.000 kasus per hari. India jauh lebih tinggi, itu mencapai 132.000 kasus per hari. Pakistan itu 1.800, Iran 10.000, dan Turki di atas 7.000 kasus per hari. Dan untuk negara tetangga Indonesia, yang tertinggi kasus hariannya itu adalah Malaysia. Pada 1 Juni kemarin Malaysia mencapai 7.000 kasus. Kemudian disusul Filipina 5.100 dan Thailand 2.000. Ini menggambarkan bahwa kondisi penanganan COVID di dunia ya masih belum stabil atau masih belum bisa dikontrol. Yang harus kita contoh adalah Singapura. Singapura meski kasus harian pada awal Juni itu sudah ada di angka 18 kasus per hari, mereka sudah lebih dulu memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji. Sedangkan untuk Malaysia saat ini mereka lockdown. Jadi kalau kita melihat dari tren kasus dalam beberapa hari terakhir, kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak memberangkatkan jemaah haji jelas akan lebih banyak faedahnya daripada kita memaksakan memberangkatkan jemaah haji dengan potensi mudarat yang besar. Kebijakan pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Agama ini mendapat dukungan dari ormas Islam besar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun masih ada pihak-pihak yang mencoba mendistorsi informasi terkait pembatalan haji tahun ini. Misalkan mereka menyebut bahwa pembatalan ini bukan karena COVID, tapi Indonesia tidak mendapat kuota haji karena lobi pemerintah lemah, atau Indonesia ditolak untuk memberangkatkan jemaah haji oleh Arab Saudi karena Indonesia masih punya utang atau punya tagihan yang belum dibayar terkait penyelenggaraan haji-haji sebelumnya. Maksudnya apa sih? Tudingan-tudingan tak berdasar itu muncul dari video yang beredar berisi tentang perbincangan ekonom Rizal Ramli dengan Deddy Gumelar alias Miing Bagito. Dalam perbincangan mereka berdua itu mereka mengungkapkan bahwa ada sebab lain selain COVID kenapa Arab Saudi membatalkan atau tidak memberikan kuota kepada Indonesia. Saya kutip pernyataan Rizal Ramli. Ada tagihan-tagihan yang harusnya dibayar tetapi pemerintah Indonesia belum membayar. Boleh masuk Saudi Arabia untuk berhaji, kita tidak masuk di dalamnya. Kebayang nggak dalam sejarah peradaban Indonesia, negara yang mayoritas Islam terbanyak di Indonesia tapi tidak bisa menjalankan ibadah haji. Itu bukan masalah kecil. Memang itu luar biasa, Gen. Kita dilarang bukan hanya karena COVID, ya, tapi ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, pemerintah Indonesia belum bayar. Itu kata Rizal Ramli yang saya kutip dari video yang beredar dan menyebar lewat layanan pesan aplikasi WhatsApp. Penggalan pernyataan Rizal Ramli inilah yang dikutip oleh publik, oleh warga, oleh masyarakat, dan mempertanyakan kenapa Indonesia tidak mendapatkan kuota dari Arab Saudi. Bahkan saya sendiri itu berulang kali mendapatkan kiriman penggalan video tersebut dari sejumlah saudara dan kolega. Pertanyaannya sama, mereka mempertanyakan apakah benar Indonesia tidak mendapat kuota haji karena belum membayar tagihan haji-haji sebelumnya, bukan karena COVID.
Namun isu tersebut sudah ditepis oleh Kementerian Agama. Mereka memaparkan bahwa tidak ada yang namanya tunggakan tagihan semacam itu. Pelaksana tugas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Oman Fatur Rahman, pernah menegaskan hal itu beberapa kali. Oman memastikan bahwa Indonesia tidak mempunyai utang akomodasi jemaah ke Arab Saudi. Ini saya kutip pernyataan dari Oman. Informasi Indonesia belum bayar akomodasi jemaah jelas keliru dan menyesatkan. Jemaah haji Indonesia juga tidak pernah ditolak Arab Saudi. Itu ungkap Oman yang dikutip dari kemenak.go.id. Untuk itulah tentu masyarakat perlu bijak untuk tidak termakan agitasi murahan seperti yang dilontarkan Rizal Ramli tersebut. Masyarakat perlu memahami bahwa upaya pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri telah optimal untuk berdiplomasi dengan Arab Saudi. Masyarakat tidak perlulah termakan hoaks-hoaks yang menyesatkan semacam itu. Warga muslim dan juga jemaah haji tentu sudah paham bahwa aspek keselamatan dan kesehatan calon jemaah merupakan yang utama. Karena keselamatan jiwa jemaah menjadi tujuan semua agama dalam melakukan ibadah apapun. Dukungan disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti bahwa tidak memberangkatkan haji itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan aturan perundang-undangan. Dalam ajaran Islam menjaga keselamatan lebih utama dan hendaknya lebih diutamakan. Itu pernyataan Abdul Mukti seperti yang dikutip oleh mediaindonesia.com. Umat Islam tentu paham bahwa haji merupakan rukun Islam, ibadah yang harus dikerjakan oleh muslim yang mampu. Bahkan bagi masyarakat muslim Indonesia, haji merupakan impian terbesar. Daftar calon jemaah haji dari tahun ke tahun terus bertambah. Masyarakat muslim menabung dan menunggu antrian bertahun-tahun untuk pergi haji. Bahkan hingga saat ini antrian jemaah haji di Indonesia itu rata-rata di atas 20 tahun. Bahkan sejumlah daerah di Jawa Timur ada yang lebih dari 30 tahun. Namun untuk tahun ini semua pihak mesti memahami bahwa dalam kondisi pandemi keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Tak hanya pemerintah lewat Kemenak, Ormas Islam juga punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan kebijakan ini demi kepentingan dan keselamatan calon jemaah haji.